Prabowo yang terhormat, kalau kerja saja itu gampang Pak, tapi kerja yang benar itu berat Pak. Kalau Bapak mengatakan Indonesia ini kaya harta untuk diamankan, tidak mungkin negara ini banyak hutang, menaikkan sembako, LPG, minyak, pajak, UKT, dan tidak mungkin rakyat Indonesia ini mempunyai sifat pengemis bansos. Dan Bapak sendiri tidak tahan menjadi oposisi sewaktu dicurang Pilpres 2019. Kalau mengingat kampanye seseorang, ya catat pestisida, pupuk tidak pakai perantara, langsung kepada petani, ya diantar ke petani. Itu kalau mau dicatat ya penuh buku mah, janji-janji Bapak Jokowi itu udah penuh buku, ya pupuk itu ya 10 tahun nggak nyampe ke masyarakat. Traktor juga begitu ya. Omong kosong itu mah, janji-janji palsu. Yang perlu dicatat begini ya, halo calon presiden, ya yang perlu dicatat tuh begini ya. Kasus yang namanya Mentan itu yang perlu dicatat ya, satu. Kedua, kasus yang namanya Timah ini kenapa diam, itu kedua. Tiga, kasus bansos kenapa udah mulai mingkem ya Anda dan beserta kru-krunya, itu ya yang perlu dicatat. Berapa banyak catatan yang di KPU itu kebohongannya ya. Catatan-catatan C1 itu ya dibongkar, minta mentahnya, itu aja yang perlu dicatat. Nah, pertama, catatan yang pertama tadi Kementan ya, Pak Prabowo ya, ini menyeret nama presiden, pemangkasan 10 triliun ya, pemangkasan 10 triliun itu untuk food estate Pak Wowo ya. Pak Wowo, kenapa khawatir? Saya khawatir ini kasus besar ini menyeret mengorbankan nyawa seseorang agar tidak mengungkap itu di persidangan. Akan ada salah satu dimunirkan ini ya, salah satu. Kalau menurut saya ini kasus besar. Dia kemarin menjabat sebagai manajer perusahaan ya. Jadi ini mengungkap itu saat ini kasus itu besar banget ya. Jadi saya khawatir ini akan tertutup segera bro. Kenapa? Menghadapi sidang ini nanti yaitu kasus tambang-tambang ini ya, banyak menyatut nama-nama orang tertinggi di negara ini ya. Ini ya di bayangan saya dia akan mendadak meninggal ini nanti ya. Ingat ya, ini akan mendadak meninggal. Ini yang perlu dicatat. Kenapa? Salah satunya ini juga kasus yang namanya Kementan menyeret nama pemimpin, katanya pemangkasan 10 triliun. Ya, pemangkasan 10 triliun itu ya. Ini baru isunya. Makanya yang namanya kasus Syahrul Yassin Limpo ini agak-agak kendor. Ya, persidangannya juga agak-agak kendor. Ya, agak-agak dikawal ya. Itu yang perlu dicatat. Kenapa ini setiap ada kasus besar begini cepat hilang gitu pemberitaannya. Setiap ada kasus korupsi terbesar cepat hilang. Nah, kemudian Papua di sana KKB bermain, OPM bermain gitu loh. Ya, ini ada kaitannya enggak dengan orang-orang ini agar menutup dengan semua kasus-kasus ini gitu. Ya, itu yang perlu dicatat ya. Namanya Mbah calon presiden ya, itu yang perlu dicatat. Kalau mau catatan janji-janji gombal mah udah penuh, udah nggak kecatat-catat lagi ya, terutama masalah pupuk. Udah itu omong kosong ya, omong kosong itu ya, nggak perlu diiniin. Yang perlu dicatat ini kasus Timah 271 triliun, bansosnya hampir mencapai yang namanya 500 triliun. Lalu Kementan ya, Menteri Pertanian ya, Mentan ya. Terus kemarin di Kemenhan juga ya, di Kemenhan juga itu bukan rahasia umum lagi. Ini diam semua orang-orang, giliran saya yang sentil-sentil kok meradang. Ya, ini yang perlu dicatat ya Om Wowo. Ini saat ini ya saksi seorang Yassin Limpo itu beberkan pemangkasan 10 triliun itu loh, yang untuk ke food estate. Food estate itu penanganannya siapa kira-kira Bapak calon presiden? Halo, Bapak calon presiden. Kira-kira food estate itu kemarin menyangkut nama siapa ya? Kegiatan siapa ya? Kok ada pemangkasan 10 triliun katanya itu isunya? Nah, berarti Pak Wiwi Si Mukidi ya sama ini nih terlibat dong di Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini, ya tah, kena dong. Ya makanya cepet-cepet diselesaikan ya kan, biar netizen diam, terus kemudian biar negara ini mingkem ya kan, uang 10 triliun itu pemangkasan untuk food estate kan, ya kan. Semoga Indonesia ini diem semua ya kan, ngalahin BTS kemarin kan, kasus BTS kan. Nah, catatan-catatan korupsi yang terbesar-besar ini loh, Pak calon presiden yang perlu Mbah calon presiden yang perlu dicatat.
Pertama, kasus Menteri Pertanian ini yang perlu dicatat, melibatkan nama siapa aja pemangkasan 10 triliun itu. Ayo, catat itu. Pantasan ngebet, mau nggak mau harus menang. Nah, kedua, seharusnya ya netizen dan pengamat-pengamat politik yang namanya pembelian partai PSI kemarin harus diungkit juga. Jangan hanya yang namanya korupsi aja ya. Ada korupsinya enggak itu yang namanya pembelian partai PSI dibeli Kaisang itu. Ya itu kan jual beli, Bro. Ya. Nah, perlu tuh Grace Natali itu perlu diaudit dong pemasukan uangnya. Pada mingkem kan PSI sekarang ini jadi gembel kan itu ininya orang-orangnya kan termasuk Niji segala macam itu kan sekarang ini jadi gembel politik kan. Nah, itu Bro. Ya gembel-gembel politik itu ya udah mingkem nggak mau nyentil soal partai, soal yang namanya pencalonan segala macam sekarang pada kicep nih ya. Tuh perlu ya netizen angkat pemberitaannya. Berapa besar sih pembelian yang namanya partai PSI itu? Ya, ini kan melibatkan cawe-cawe, Bro. Kemarin cawe-cawenya kan melibatkan presiden, ya kan? Melibatkan presiden untuk keluarga. Cawe-cawe itu kan untuk keluarga sendiri. Ya perlu juga sih dikutik-kutik yang namanya pembelian partai dari tangan yang namanya Grace Natali ke tangan Kaisang. Berapa triliun kira-kira? Berapa ratus miliar kira-kira? Ada pemeriksaanKah pemasukan dana yang melalui orang-orang tersebut? Diam semua. Makanya mereka kan pada kicap semua, nggak mau menangkas namanya opini seseorang ya, komentar seseorang ya kan. Jangan dibilang kita ini bodoh, Bro. Nah makanya ya saya kembalikan lagi tadi mengenai catatan, katanya catat mengenai pestisida, pupuk segala. Ini catatan korupsi ini loh yang perlu dicatat, terutama di Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melibatkan siapa di pemangkasan 10 triliun itu, Pak. Itu yang perlu dicatat ya, catat itu sebanyak-banyaknya, catat itu. Orang-orang korupsi diem ya, hilang bansos, hilang pemberitaannya, nggak dihangatkan kembali. Kasus timah ya yang nama melibatkan artis yang namanya Helen siapa itu, Lim, semua Sandra Dewi semua diem semua ya, nggak rame lagi di pemberitaan, lama-lama lenyap. Ada ujung-ujungnya kayak siapa, kasus Sambo ya, kasus Sambo bebas dari hukuman ya. Kemudian kasus-kasus yang namanya kemarin BTS lama-lama itu bebas pula. Lalu kasus-kasus apa lagi? Ya seperti yang namanya kasus timah ini, nanti dinyatakan salah satu orang tidak bersalah, yang bersalah mulai saling menyalahkan, lenyap begitu aja, ujung-ujungnya bebas pula ya kan. Nih Bro, ini bebas demokrasi apa mau membebaskan para mafia ini ya? Undang-undang 10 tahun ini, halo, RUU KUHP itu untuk pembebasan orang-orang mafia. Gimana ini ceritanya? Ayo Bro, digoreng hangat lagi lah. Catat itu, catat semuanya. Jangan lupa ya. Salam Bora, salam NKRI. Catat ini ya, calon presiden. Halo, catat itu. Nggak apa-apa lah. Ngamen juga yang penting halal. Daripada harus ngemis bansos. Kayak anak simpanse yang akunya anak jenderal. Dia, yap, itulah tokokan-tokokan maut dari Pak Dia maupun Nyewi dia terhadap Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Saya kira keberanian Nyewi dia ini patut kita acungi jempol. Wajib kita nobatkan Nyewi dia sebagai Serikandi NKRI yang selalu lantang bersuara demi sebuah kebenaran dan keadilan di negeri ini. Sangat tepat apa yang dikatakan oleh Nyewi dia bahwa kasus-kasus korupsi sampai saat ini perlahan-lahan mulai memudar, artinya tidak ada kejelasan terkait hukuman yang diberikan oleh mereka-mereka yang menjadi pelaku korupsi dengan dana yang begitu fantastis. Andai saja yang terkena kasus adalah rakyat biasa, mungkin proses hukumnya secepat kilat. Hukum berfungsi untuk melindungi para mafia dan koruptor, sedangkan fungsi hukum terhadap rakyat digunakan untuk menindas. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga para serikandi-serikandi kita, adik Pak Dia, siswi SMP yang begitu viral dengan kritikan-kritikan kerasnya terhadap kebijakan-kebijakan yang buruk dilakukan oleh pemerintah, dan juga kita support Nyewi dia bagaimana agar semangat terus menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan-kegelisahan rakyat.
Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.